Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita berjumpa kembali pada pelajaran fikih. Kali ini kita akan membahas ibadah dan karakteristiknya. Setelah minggu kemarin kita sudah membahas periodisasi perkembangan ilmu fikih, yaitu ada 4. Yang pertama periode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua periode sahabat, yang ketiga periode tadwin, dan yang keempat adalah periode taklid. Nah, sekarang ini kita akan membahas ibadah dan karakteristiknya. Anak-anakku sekalian, pengertian ibadah. Ibadah menurut bahasa adalah taat, bahwa kita mentaati perintah-perintah Allah. Tunduk, artinya tunduk dengan aturan-aturan yang ada. Hina, bahwa manusia merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pengabdian, bahwa hidup kita hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan pengertian ibadah menurut Al-Quran adalah patuh, tunduk, mengikat, menurut, dan doa. Jadi ibadah adalah semua bentuk pekerjaan yang bertujuan memperoleh ridha Allah dan mendambakan pahala darinya di akhirat nanti. Dasar hukum ibadah banyak kita jumpai dalam Al-Quran, ayat-ayat tentang dasar-dasar ibadah. Salah satunya ada dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Ada juga dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Macam-macam ibadah secara umum, ibadah terbagi menjadi 2, yaitu ibadah mahdhah atau hablum minallah, yaitu hubungan langsung kepada Allah seperti sholat, zakat, puasa. Dan ada hablum minanas atau ibadah ghairu mahdhah seperti tolong-menolong, mencari nafkah, dan lain sebagainya. Sedangkan dari segi pelaksanaannya, ibadah itu menjadi 3. Ibadah jasmani, rohani seperti sholat, puasa. Ada ibadah rohani dan harta seperti zakat. Dan ada juga dari ketiganya, itu jasmani, rohani, dan harta seperti ibadah haji. Sedangkan dari segi pentingannya, itu perorangan atau fardhi dan masyarakat ijtimai. Sedangkan dari segi bentuknya, ibadah itu melalui lisan atau seperti zikir, dan juga perbuatan seperti mengurus jenazah. Ada juga pekerjaan yang telah ditentukan seperti sholat, zakat, dan haji. Ada juga dari tata pelaksanaannya menahan diri seperti puasa. Dan terakhir ada yang berbentuk menggugurkan hak seperti memaafkan orang yang telah melakukan kesalahan. Pada prinsipnya, ibadah itu niat hanya kepada Allah atau lillahi ta'ala, ikhlas, dan sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Ada kadar dan waktunya, dan ibadah kita ini didasari rasa cinta tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sebagai keseimbangan dunia dan akhirat. Anak-anakku sekalian, mengapa Allah memberikan perintah kita supaya ibadah? Tentu ada tujuannya, yaitu agar kita membersihkan dan menyucikan jiwa dari kotoran-kotoran, dari penyakit-penyakit hati yang ada dalam diri kita. Dan setelah penyakit hati dalam diri kita ini suci, tentu ibadah juga mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuannya ibadah kita adalah mentaati, tunduk
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari semua itu tentunya kebaikan untuk diri kita sendiri akan kita dapat andai kata kita melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi apa yang dilarang. Anak-anakku sekalian, di akhir pembahasan tentang ibadah dan karakteristiknya, itu tentang keterkaitan ibadah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tahu seperti sholat, itu adalah yang paling utama dari amal-amal kita. Karena ketika kita menjalankan sholat dengan baik, maka dianggap perbuatan atau ibadah-ibadah yang lainnya menjadi baik. Karena ibadah dalam Islam menempati posisi yang paling utama dan menjadi titik sentral seluruh aktivitas manusia. Sehingga apa saja yang dilakukan oleh manusia bisa bernilai ibadah, namun tergantung pada niatnya masing-masing. Anak-anakku sekalian, di akhir pertemuan ini, mari kita sama-sama berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keberkahan ilmu kita. Mudah-mudahan menjadi kefahaman dan menjadikan hidayah bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.